Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, berbahagia dan selalu semangat untuk belajar. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Kalian sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Pagelaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang belajar efektif. Karena sekarang kalau kita lihat sudah banyak anak yang motivasi belajarnya rendah. Oleh sebab itu, kita perlu belajar. Bagaimanakah cara belajar kita? Jadi cara belajar kita pelajari lagi supaya belajar kita bisa lebih efektif. Kita bisa mendapatkan ilmu seperti yang kita harapkan dengan cara yang efisien dan tidak mubadir. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang cara belajar efektif, silahkan tonton dulu video ini. Itu tadi beberapa cara belajar efektif anak-anak. Kalian juga bisa membentuk kelompok ya, karena kalau kita belajar kelompok itu bisa saling memotivasi, saling mengingatkan agar kita semangat belajar. Dan ketika belajar pun kita harus juga punya program, punya jadwal, mulai pagi sampai malam, jam berapa kita belajar, pelajaran apa yang akan kita pelajari, itu juga harus kita programkan. Karena apa? Karena kita harus selalu mengulang-ulang materi yang sudah diajarkan di sekolah. Kemudian yang paling penting, jangan lupa kalian harus selalu mengerjakan PR. Karena pekerjaan rumah itu merupakan latihan-latihan dari materi yang diberikan di sekolah.
Oleh sebab itu, kalian harus membuat catatan-catatan kecil, rangkuman-rangkuman dari materi-materi yang ada. Dan semua itu perlu ketekunan, kerajinan, keistiqomahan di dalam menjalankannya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu berdoa, memohon agar kita dimudahkan di dalam belajar. Dan juga kita meminta doa kepada kedua orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita, supaya kita didoakan untuk mendapatkan kemudahan di dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena keberhasilan dalam belajar itu bukan seperti sulap ya, simsalabim, di mana selama satu malam itu bisa selesai. Tidak, itu perlu proses. Makanya jangan sampai kita namanya SKS, sistem kebut semalam, mau ujian, H-1 kita belajar mati-matian mulai malam sampai pagi. Yang pasti kita akan lelah dan kita tidak bisa mencerna apa yang sudah kita pelajari. Kegiatan kita pun harus berimbang setiap hari antara belajar, bermain, kemudian dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang pasti kita juga punya kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita anut. Seringkali waktu kita saat ini lebih banyak untuk bermain HP, untuk bermain-main. Waktu belajar kita sangat sedikit. Belajar itu bukan hanya membaca buku anak-anak. Belajar itu kita juga bisa untuk mempelajari apapun yang ada di lingkungan kita, ya. Bisa kita melihat sesuatu yang di lingkungan kita, kemudian kita melihat dari media sosial, ataupun hasil diskusi dengan orang-orang lain, itu juga belajar. Dimanapun kita harus belajar, dimanapun kita harus berusaha untuk belajar, dan belajar. Karena menurut Nabi Muhammad, belajar itu mulai lahir sampai meninggal dunia. Kita nggak akan bisa lepas dari belajar. Karena kehidupan kita mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berhenti belajar. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Pagelaran. Kita menggunakan kurikulum 2013. Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka kita menggunakan kurikulum 2013 darurat ya. Sehingga untuk sementara pembelajaran kita menggunakan daring. Dan nanti kalau sudah PPKM-nya sudah berlalu, akan ada pembelajaran daring dan luring. Daring itu apa? Dalam jaringan atau online. Sedangkan luring adalah di luar jaringan. Kalau pembelajaran luring pun atau tatap muka, itu pun masih shifting atau bergilir separuh-separuh. Dan kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Contohnya, kita harus memakai masker, ketika masuk ke sekolah harus dites suhu badannya, kemudian kita juga harus cuci tangan, dan ketika dalam kelas pun kita harus jaga jarak. Selain itu, ketika pembelajaran luring ataupun tatap muka, tidak ada jam istirahat. Dan nanti langsung 2 mata pelajaran, setelah itu langsung pulang. Karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kalian juga harus tahu beberapa materi yang diajarkan di SMP Negeri 1 Pagelaran. Pada dasarnya sama dengan yang ada di SD, cuma ada beberapa penambahan materi yang kalian juga harus tahu. Materi yang pertama adalah pendidikan agama ya, baik yang beragama Islam ataupun yang beragama selain Islam. Ini adalah materi yang diajarkan di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ya. Kemudian ada lagi bahasa Indonesia, matematika, IPA,
Kalau dulu IPA kan dipisah, ada fisika dan biologi, sekarang IPA saja. Kemudian bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, PJOK, bahasa daerah, seni budaya, dan juga ada prakarya atau TIK. Itu materi-materi yang diajarkan di sekolah kita. Nanti jadwalnya akan di-share oleh Bapak Ibu guru, kemudian siapa-siapa pengajarnya sudah ada di situ. Kemudian kalian akan dikenal dengan materi TIK atau informatika. Kalian akan diajari bagaimanakah masalah tentang IT ya. Bagaimanapun juga kehidupan kita tidak akan lepas dari IT. Apalagi sekarang kita melaksanakan pembelajaran daring, otomatis kita tidak akan pernah lepas dari IT. Baik, sampai di sini saja anak-anak materi kita untuk belajar efektif dan kurikulum 2013. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan saya bagikan melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.